Renungan tentang kematian. Seorang pria setengah baya mendatangi seorang guru. Guru, saya sudah bosan hidup. Sudah jenuh betul. Rumah tangga saya berantakan. Usaha saya kacau. Apapun yang saya lakukan selalu sial. Saya ingin mati. Sang guru tersenyum. Oh, kamu sakit. Tidak guru, saya tidak sakit. Saya sehat, hanya jenuh dengan kehidupan. Itu sebabnya saya ingin mati. Seolah-olah tidak mendengar pembelaannya, sang guru meneruskan, kamu sakit. Dan penyakitmu itu disebutannya, alergi hidup. Ya, kamu alergi terhadap kehidupan. Penyakitmu itu bisa disembuhkan, asal kamu ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku. Tidak guru, saya sudah betul-betul jenuh. Tidak, saya tidak ingin hidup. Tolak pria itu, jadi kamu tidak ingin sembuh. Kamu betul-betul ingin mati. Ya, memang saya sudah bosan hidup. Baik, besok sore kamu akan mati. Ambillah botol obat ini. Setengah diminum malam ini, setengah lagi besok sore jam 6, dan jam 8 malam kau akan mati dengan tenang. Giliran dia menjadi bingung. Setiap guru yang ia datangi selama ini selalu berupaya untuk memberikannya semangat untuk hidup. Yang satu ini aneh. Ia bahkan menawarkan racun. Tetapi, karena ia memang sudah betul-betul jenuh, ia menerimanya dengan senang hati. Pulang ke rumah, ia langsung menghabiskan setengah botol racun tersebut. Dan, ia merasakan ketenangan sebagaimana tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu rileks, begitu santai. Tinggal satu malam, satu hari, dan ia akan mati, terbebaskan dari segala macam masalah. Malam itu, ia memutuskan untuk makan malam bersama keluarga di restoran masakan Jepang. Sesuatu yang sudah tidak pernah ia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Pikir-pikir malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sambil makan, ia bersenda gurau. Suasananya santai banget. Sebelum tidur, ia mencium bibir istrinya dan membisiki di kupingnya, sayang, aku mencintaimu. Karena malam itu adalah malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Esoknya bangun tidur, ia membuka jendela kamar dan melihat keluar. Tiupan angin pagi menyegarkan tubuhnya. Dan ia tergoda untuk melakukan jalan pagi. Pulang ke rumah setengah jam kemudian, ia menemukan istrinya masih tertidur. Tanpa membangunkannya, ia masuk dapur dan membuat 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk istrinya. Karena pagi itu adalah pagi terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sang istri pun merasa aneh sekali. Mas, apa yang terjadi hari ini? Selama ini, mungkin aku salah. Maafkan aku ya mas. Di kantor, ia menyapa setiap orang, bersalaman dengan setiap orang. Stafnya pun bingung, hari ini, bos kita kok aneh ya? Dan sikap mereka pun langsung berubah. Mereka pun menjadi lembut. Karena itu adalah siang terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ia menjadi ramah dan lebih toleran, bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Tiba-tiba hidup menjadi indah. Ia mulai menikmatinya. Pulang ke rumah jam 5 sore, ia menemukan istri tercinta menungguinya di beranda depan. Kali ini justru sang istri yang memberikan ciuman kepadanya. Mas, sekali lagi aku minta maaf, kalau selama ini aku selalu merepotkan kamu. Anak-anak pun tidak ingin ketinggalan. Ayah, maafkan kami semua. Selama ini ayah selalu stres karena perilaku kami semua. Tiba-tiba, sungai kehidupannya mengalir kembali. Tiba-tiba, hidup menjadi sangat indah. Ia membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi bagaimana dengan setengah botol yang sudah ia minum sore sebelumnya? Ya Allah, apakah maut akan datang kepadaku? Tundalah kematianku ya Allah. Aku takut sekali jika aku HRS meninggalkan dunia ini. Ia pun buru-buru mendatangi sang guru yang telah memberi racun kepadanya. Sesampainya di rumah guru tersebut, pria itu mengatakan bahwa ia akan membatalkan kematiannya. Karena ia takut sekali jika ia harus kembali kehilangan semua hal yang telah membuat dia menjadi hidup kembali. Melihat wajah pria itu, rupanya sang guru langsung mengetahui apa yang telah terjadi. Sang guru berkata, buang saja botol itu, isinya air biasa. Kau sudah sembuh. Pria itu mengucapkan terima kasih dan menyalami sang guru, lalu pulang ke rumah untuk mengulangi pengalaman malam sebelumnya. Ah, indahnya dunia ini. Sahabat, apabila kita hidup dalam kekinian, apabila kita hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, maka kita akan menikmati setiap detik kehidupan.
Leburkan ego kita, keangkuhan kita, kesombongan kita. Jadilah lembut, selembut air, dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kita tidak akan jenuh, tidak akan bosan. Kita akan merasa hidup. Itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan. Itulah jalan menuju ketenangan. Hiduplah seolah-olah kita akan mati esok. Belajarlah seolah-olah kita akan hidup selamanya. Buat yang masih suka menunda-nunda, apalah jadinya kalau besok kita meninggal? Kematian pasti akan tiba menjemput setiap kita. Gak usah dicari dan gak usah diminta, karena tidak ada satupun ujian hidup di dunia ini yang melebihi kemampuan kita. Mari kita siapkan bekal yang terbaik untuk hidup di alam dengan dimensi yang lebih tinggi dan kebahagiaan yang kekal dan hakiki. Sahabat, jika kalian merasa channel ini bermanfaat, bantu subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.